Tahun terbitnya sudah diketahui, maka tinggal dilacak siapa pemegang otoritas kampus UGM pada tahun yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi bagaimana proses terbitnya ijazah itu. Sebab dari bukti yang disodorkan selama ini belum ada yang meyakinkan, termasuk yang ditunjukkan pihak dekanat dan rektorat UGM. UGM pun terkesan keteteran dan jauh ketinggalan menghadapi bukti dan fakta yang diungkap oleh publik. Sobat The Press, bila ijazah Jokowi ini terbit tahun 1985, maka rektor UGM pada saat itu adalah Profesor Teguh Yakob, seorang guru besar emeritus dalam bidang antropologi ragawi Universitas Gadjah Mada. Ia dikenal sebagai Bapak Paleontropologi Indonesia dan melakukan penelitian berbagai fosil yang ditemukan di berbagai tempat di Pulau Jawa. Profesor Yakob merupakan pemrakarsa pendirian Museum Trinil yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Adapun tahun 2012 ada dua rektor UGM yang menjabat tahun itu. Pertama, Profesor Sujarwadi yang menjabat sebagai rektor UGM sejak 2007. Kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Pratikno yang dilantik sebagai rektor pada 16 Juli 2012. Pratikno adalah guru besar ilmu politik UGM yang meraih gelar Dr. Political Science di Flinders University Australia tahun 1997. Profesor Pratikno kemudian mengundurkan diri pada 24 November 2014 setelah diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Kabinet Merah Putih sekarang, Pratikno dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sobat The Press, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengumumkan bahwa Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya kepada siapapun tanpa ada perintah pengadilan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan, ujar Yakub dalam konferensi persnya Senin 14 April 2025. Namun, 2 hari setelah itu, Rabu 16 April 2025, Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah wartawan yang biasa standby di rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Wartawan yang melihat ijazah itu disyaratkan tidak boleh mengambil gambar atau video ijazah tersebut. Tampaknya Jokowi sengaja membuat publik penasaran, sekaligus menambah debaran dan rasa gelisah pihak-pihak yang diduga ikut serta menerbitkan ijazahnya itu. Ini bukan persoalan, jadi bukan tujuannya itu adalah memburukkan nama seorang mantan presiden atau kemudian menghancurkan nama Jokowi, bukan. Tapi ini adalah persoalan kejujuran, persoalan etika akademik, persoalan moral, karena persoalan-persoalan ini belakangan ini boleh dikatakan mulai hilang di republik yang kita cinta ini. Dan karena itu, kalau memang foto di dalam perkawinan tersebut ya, dan berbagai foto-foto yang dibuat oleh keluarga Jokowi mengenai Hari Mulyono dan istrinya, serta anak-anak mereka, ini tentunya akan membuka tabir ya. Dari berbagai sebaran foto itu akan terlihat, nampak lihat ya, siapa foto atau milik atau pemilik dari jasa itu, dan kemudian juga kalau kemudian nanti sepupunya Jokowi yang fotonya ada di jasa ini juga akan dilihat foto-foto mereka, termasuk juga dengan istri dan anak-anaknya. Di sini juga akan terlihat mana yang lebih mirip dengan foto yang ada di jasa yang katanya milik Jokowi dengan foto dari pemilik asli dari ijazah tersebut, yaitu almarhum Hari Mulyono. Memang dua-duanya sama-sama memiliki nama Mulyono. Cuma yang satu pakai Hari Mulyono, yang satu hanya Mulyono yang kemudian berganti nama menjadi Joko Widodo ataupun Jokowi. Mudah-mudahan dengan selesainya masalah ini ya, dan Presiden Prabowo juga harus kemudian menegaskan kepada pengadilan nantinya ya, atau kepada Bareskrim Mabes Polri ataupun kepada penyidik di Polda Metro Jaya, lakukanlah tugas-tugas penyidikan Anda secara benar ya. Karena memang kejujuran itu suatu hal sangat mahal. Tapi dengan kejujuran ini kita akan bisa membawa arah masa depan Indonesia ke arah yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih adil, dan lebih segala-galanya.
tapi lama-lama kasih vitamin. Nah, ini aja ya, minum ini ya. Minum. Nanti kalau jam Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bang, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muhammad dari mana nih? Sumatera sapa-sapa. Jambi? Iya i. Mana dekat sama di Angsa Duo? Oh deket 5 menit. Orang Jambi juga, Udah Bang. bagus sekarang Angsa Duo. Oh, alhamdulillah, bagus. Iya ya. Ini orang Jambi nih Aku kayaknya asal ke nih, Jambi nih. Bukan, saya orang Sumatera Medan sih. Cuma saya waktu pernah main ke Jambi itu kan cukup populer ya. Ayo Kang Saduo yuk, ngopi-ngopi, minum di depannya itu. Udah bagus, alhamdulillah udah bagus. Iyalah. Kelihatan maksudnya ada perkembangan kota ya. Iya, alhamdulillah. Itu yang Angso Duo Lamo itu kan udah dibongkar tuh, Bang. Jadi pindahnya Ke sebelah, Bang. Jadi taman, bagus banget, Bang, tamannya, Bang. oh ya, iya. Bagus lah. Iya. Jadinya Jadi ada ruang penghijauan lah di situ, Bang. Di Pasar Angso Duo. Oh iya ya, jadi kayak ada tamannya ya yang sebelah-sebelah iya. kanannya itu yang Benar. Oh, iya berapa? Dekat pintu air itu. Iya, pintu air itu. Wah, enak juga ke Jambi. Ingat-ingat ke Jambi, main-main di Sungai Musi kan, lihat-lihat. Sungai Batanghari. Batanghari? Batanghari bukan Sungai Musi, sama. Aku kalau ke Jambi belum lewat pernah ya. Batanghari. Gede. Ada jembatan bagus lagi tuh, Bang, jembatan Enak. Lentala Arasi. Belum pernah aku nyampe, belum Oh, pernah aku ke itu Jambi. jembatan baru apa rehab? Baru, Bang, baru. Oh, Di dekat Angso 2 ke itu, Bang. Jambinya itu enak sih. Oh. Aku kalau ke Lubuk Lingga udah, kalau Oh, ke Jambi bagus. belum. Kalau ke Lubuk Linggau, ke Jambi Linggau enak udah juga aku sih, Bu. ya ke Linggau, Kelingi. Nah, itu pernah aku ke Kalau di sana. Jambi tuh Abang Boboho tuh, Bang Bobo itu tahu tuh makanan di sana murah-murah ya, Bang. Ngopi pun enak ya kan, Bang? Iya, enak. Iya, enak lah. Kalau ke Jambi belum. Palembang enak kok. Kalau Palembang sampai ya Bun, enaknya langsung. Ya, kalau Ke Palembang, Jambi. kalau Jambi belum aku. Ke Jambi itu juga Bun makan apanya itu namanya apa pempeknya juga enak di situ ternyata. Iya Bang Muhammad enak juga, enak lah, hampir setara lah banget. Kalau Abang kontak-kontak saya, Abang ke Jambi, singgah di rumah kita makan empek-empek, tekwan, bakso nanti, Bang. Aman, kontak-kontak aja lah kalau soal makan, Bang. Iya Bang Muhammad, Aku kalau ke Jambi nggak minta itu, aku minta gulai baung tempoyak. Aduh, aku Bun, jujur nih Bun, Ah, dari lahir sampai sekarang nggak pernah namanya nyicip tempoyak Bun, nggak tahu apa kayak mana rasanya Bun. enak gulai baung tempoyak itu sedapnya. Payah Bun di Jambi ini cari ikan baung tuh udah susah, digantinya dengan ikan Oh. patin. Mm-mm. Susah Bun. Maka aku aja nggak gini, kalau aku nggak tahu sama sekali makan tempoyak Bun, jujur Bun. Sudah 42 tahun sekarang ini usiaku Bun, nggak tahu aku makan tempoyak Bun. Nggak tahu makan tempoyak. Hmm. Nggak suka Kalau sama di sini tempoyak. aku beli durian itu kan, beli 2 biji. Nah, aku bikin lumayan lah, dapat 2 kali masak. Beli ikan patin. Kalau ikan baung kan di sini nggak ada, yang ada ikan patin. Nah, udah beli ikan patin, gulai ikan patin, Kalau tempoyak.
orang tuaku, mertuaku, anak-anakku jago semua makannya, tapi aku nggak tahu betul bun makan itu bun, makan tempoyak. Entah apa rasanya nggak tahu aku bun. Oh gitu ya. Sedap. Iya nggak tahu, bang. Saya demi kayak mana ya? Denger tempoyak itu aja udah merinding ya bang. Oh, Iya denger tempoyak udah merinding gitu. Sedap. Enggak Pokoknya sama sekali. Aku Iya. kalau di sini aku bikin sendiri, Jadi- beli durian aku bikin jadi sendiri. Bang Muhammad tuh orang termasuk orang Jambi yang nggak pernah makan tempoyak. Iya. Oh, Nggak tahu sama sekali apa rasa tempoyak itu bang. Sumpah. oh gitu ya. Tapi kalau makan duriannya paham. Oh, Paham. makan dia, iya iya. Ya cuman yang namanya tempoyak itu kalau sudah kayak merinding gitu bang, mual bang, nggak tahu kenapa bang. Tapi memang Nggak itu bisa. kan termasuk ciri khas makanan dari sana. Iya memang bener tempoyak. Dulu aku ada juga ini tamu-tamu dari Medan, aku bawa apa kemari dia. Ayo bang cari makan tempoyak. Waduh ini musuh terberat saya padahal nih saya bilang nih. Udah demi tamu bawa, tapi saya nggak masuk. Hmm. Saya bawa, saya ajak makan lah di situ. Udah pening kepala, udah merah mata bang. Serius bang, Oh gitu ya. nggak Berarti nggak bisa. cocok aja. Ada sugesti yang aneh buat kita gitu. Ya setiap orang kan punya anu masing-masing kan. Oh lu nggak suka Iya, ini betul, ya kan? Aku Iya. nggak tahu bang dari kecil bang. Nggak suka ya. Iya kata bapak aku dulu, udah puas kau makan yang gitu. Jadi nggak heran lagi. Sekarang tuh waktunya sudah nggak waktunya lagi makan itu mungkin kata bapak. Hmm. Tapi bapak, saya tanya sama bapak dari kecil sampai punya cucung pun masih bapak sanggup makannya. Ya makanan enak ini katanya. Ya makanan enak dalam hati. Kok awak nggak nurun gitu kan? Iya. Tapi memang makanan daerah ini ada ciri khas masing-masing. Kayak waktu pernah di Bengkulu ya kan Bang Muhammad. Saya Iya. makan apa umbut namanya, tapi umbut rotan. Iya umur rotan tahu saya udah pernah makan. Nggak di Bengkulu juga di Jambi di tempat bibi saya tuh di daerah dusun namanya. Makan umbut rotan. Kayak Iya, rebung jadi kan waktu dia itu- kan. Daerah itu kan waktu itu belinya per meter ya, per meter ya. Iya dia dipanggang gitu kan kayak dibakar. Iya. Iya. Udah kayak Saya tebu. Kayak gelagah tebu gitu kan. Yang namanya rotan orang tahu lah kan gitu. Loh, kok rotan dimakan? Iya, cobalah. Belilah rotan ini, dimasak sama orang situ kan gitu. Loh, enak ya gitu. Iya. Itu belum tercicip sama ini ya. Abang Basi belum tercicip sama sambal ijo ya. Oh, itu cetar banget kalau dikasih sambal ijo tuh, Bang. Iya ya. Oh, bibiku jago masak itu umbut rotan itu. Umbut ya. Kayak rebung. Iya, betul. Wah, bibiku tuh dipotong kayak lontong gitu kan, tek dikasih cabai hijau, Bang. Tak makan nasi lagi, Bang. Habis makan nasi ngemutin itu aja, Bang. Iya. Enak, Bang, memang, Bang. Memang. Itulah. Jadi kan daerah-daerah itu ada makanan ciri khas tertentu yang nggak pernah kita makan kan. Pertamanya agak gimana gitu ya, tapi ternyata udah dimakan loh, enak ya. Nah, tapi yang paling saya suka kalau di Medan itu lometnya, Bang. Apa? Lomet. Lontong Medan. Nah, paham. Keren. Enak kali, nggak sama lontong di Jambi, nggak sama lontong di Padang. Lomet itu lengkap, ada tauconya, ada sayurnya. Aduh, kok lezat banget ya kan? Iya, memang iya. Lometnya paling enak tuh. Di Jambi udah ada tuh buka warung kedainya tuh di daerah Jambi. Orang Medan yang buat. Oh ya, orang Siantar. Oh. Lengkap. Sebenarnya kan. Iya, sebenarnya dari sayuran sama racikan masakannya dong. Iya, kuahnya itu bukan kuah kayak gulai nangka gitu enggak. Iya ya. Tapi yang bikin enak itu tuh dia komplit gitu kan. Itu Iya, yang iya. bikin enak. Iya.
Rame terus tempat ibu itu. Hmm. Aku dulu di Medan itu di Perumnas. Oh, Mandala. Iya, Mandala. Hmm. Tiap pagi aku nggak bosan-bosan makan itu terus. Angking enaknya. Hmm. Jadi kalau 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 di Jambi ya biasalah lontong-lontong biasa. Kalau di sana nasi lemak kan, kalau di sini nasi gemuk. Ya, nasi lemak, nasi gemuk. Lemak, bingung. Waktu di Jakarta juga bilang, waktu ke Jakarta, yuk nasi gemuk 1. Bingung orang nggak diambilin. Oh iya lupa Wak bilang kan, di Jakarta Iya. ini coy lah kan. Iya, sama tuh Bang. Waktu saya juga pertama tahun-tahun nggak enak gitu ya kan. Pernah ke Jakarta gitu, namanya kita dari Medan gitu kan. Begitu Iya. sampai di sana itu makannya nih makan, padahal ketoprak itu kan hampir sama kayak lontong ya, Nah, sayur. right. Ya. Jadi mau ketoprak katanya. Apaan ketoprak? Kalau di Medan ketoprak tontonan kan gitu. Kayak lenong ya kan. Iya kayak lenong. Tontonan ketoprak. Apaan ketoprak? Coba yang kayak ini. Saya ketoprak. Begitu lihat, loh makanan ginian. Wah ini sih kayak gado-gado gitu lah kesannya kan. Ya Gitu. ya, kalau Rano malah fokusnya ke gado-gado. Iya. Bang, pertama kali situ memang bacaannya ketoprak, kok udah jadi kayak gado-gado gitu kan. Iya kan?